firman bersama-sama di Tuhan. Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya kepada diri sendiri bahwasanya pernah kita tanya kepada diri kita sendiri, suatu hari itu mungkin kita lagi takut, lagi cemas, ya semua orang pasti menghadapi kematian. Lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya ini nanti waktu meninggal itu saya akan pasti masuk surga? Pernah nggak kita tanya-tanya kepada diri kita sendiri pas waktu nganggur, waktu kita lagi ya sendirian gitu? Pernah nggak kita nanya kepada diri kita sendiri? Sering ya Pak ya. Terus pernah itu ibu bilang kepada saya, katanya Pak Gembala itu kan kita masuk surga itu enak banget, bisa masuk emperannya aja udah seneng gitu. Bisa masuk emperan, surga emperannya itu seneng. Iya betul. Kenapa? Kadang itu gini loh Bapak Ibu, kita ini kan semua serba, kalau kita yang menilai sendiri, saya ini kadang pede, kadang tidak. Saya ikut Tuhan sudah lama, saya ini Kristen, saya melayani Tuhan. Tapi kan semua kembali yang menilai Tuhan. Tahu-tahu kita dinilai rapot kita, Afan, kamu ini memang sudah melayani, tapi kamu kurang mengasihi, kamu belum mengampuni. Loh, kita bisa banyak faktor menyebabkan kita nggak bisa masuk surga. Sudah melayani tapi masih menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kan dikatakan di firman Tuhan, hendaklah kamu sempurna seperti Allahmu sempurna. Padahal selama kita hidup ini kita tidak mungkin sempurna. Bagaimana Tuhan? Kadang kita tuh ada ragu, kadang cemas gitu ya. Padahal kita percaya bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, mari saya mengajak kita malam hari ini untuk kembali kepada firman Tuhan. Kita temukan jawabannya dalam Alkitab. Baik, persiapkan hati kita untuk sama-sama mendengar firman Tuhan. Ada yang mengatakan kepada dirinya sendiri, ya saya yakin masuk surga. Ada beberapa orang yang tipenya beda-beda. Ada juga yang mengatakan 50-50. Berarti 50-50 itu bisa ke surga, bisa ke neraka gitu. Ada yang mengatakan sulit masuk surga itu sulit. Kenapa? Ya bagi kadang kita merasa kita merasa melakukan firman itu terlalu sulit. Saya nggak bisa mengampuni, nggak bisa berdamai dengan sekitar saya nggak bisa melupakan kesalahan orang, saya masih menyimpan kesalahan orang. Sulit. Ada yang mengatakan misalkan bisa masuk surga emperan sudah bersyukur. Ada yang seperti itu. Mari kita temukan jawaban dalam Alkitab, jadi di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus pasal 2 ayat 23. Bapak Ibu bisa baca dari LCD. Saya bacakan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saya pernah punya seorang sahabat waktu kecil kami, dia sering kalau pagi itu ngajak saya lari-lari. Dia selalu ketok jendela kamar saya, jendela
aku jogging, lari ke monumen Tarik Pancor, muter-muter di situ. Meskipun saya tidak kuat untuk lari, saya paling berhenti. Nanti dia sendiri yang muter. Dia adalah sahabat saya. Kami kalau ke Niaga itu suka makan mie ayam gitu ya, mie ayam bareng, makan, bayarnya sendiri-sendiri. Nah, terus sampai suatu saat dia jadi polantas. Polisi lalu lintas. Itu suatu hari saya lagi ada di jalan gitu, ada cegatan polisi memeriksa surat-surat SIM dan STNK. Waktu itu terus terang saya, kalau nggak SIM saya, STNK saya mati. Dan ada beberapa polisi yang ayo keluarkan semua SIM STNK-nya, periksa, sana. Yang SIM STNK-nya mati itu ditilang polisi, surat tilang. Aduh, saya cemas karena waktu itu kan dia sepeda motornya orang tua, nggak ada duit. Habis itu saya begitu giliran saya maju, ternyata yang memeriksa surat saya itu adalah teman saya ini, sahabat saya yang mulai dari kecil sampai besar itu kami akrab. Nah, dia periksa surat saya. Dia nggak periksa surat saya. Dia cuma terima. Oh, sudah, lanjut. Dikasihkan kembali ke saya surat-suratnya tanpa dia memeriksanya. Nah, di situ saya sangat lega. Karena apa? Karena ketakutan saya hilang. Saya nggak jadi ditilang. Nah, tapi itu jangan ditiru, Bapak Ibu. Kalau surat-surat Bapak Ibu mati, segera diperpanjang dan diperbarui. Nah, saya waktu itu saya senang. Kenapa? Sahabat saya yang memeriksa surat-surat saya tidak dipermasalahkan, dan bahkan surat-surat itu nggak dilihat itu mati. Saya disuruh jalan terus. Nah, kita punya sahabat dunia aja kita senang. Kita bisa dikenal kalau kita punya waktu itu kita mau dicek surat-surat kita, ternyata yang ngecek sahabat kita, jadi kita nggak dicek, kita senang, kita lolos. Nah, kalau kita punya sahabat dunia aja yang bisa ngasih kita privilege ya namanya, apalagi kalau kita punya sahabat yang menguasai surga dan neraka, yang berkuasa di surga, di bumi di surga. Jadi Bapak Ibu, gimana caranya supaya kita punya jalur khusus untuk masuk surga? Salah satu caranya adalah kita harus menjadi sahabatnya Allah. Kayak Abraham ini. Abraham menjadi sahabatnya Allah. Saya ingin menghimbau kepada kita semua di tempat ini, mari kita di jemaat YBAP Bunga Bakung, kita sama-sama memupuk karakter ini. Kita sama-sama menjadi sahabatnya Allah. Kalau kita menjadi sahabatnya Allah, kita menjadi sahabatnya pribadi yang menguasai surga. Definisi sahabat saya kutip dari ini. Ada 3 definisi sahabat itu yang masuk dalam hal ini. Yang pertama, persahabatan adalah hubungan di mana 2 orang menghabiskan waktu bersama, berinteraksi di berbagai situasi, dan juga menyediakan dukungan emosional. Ini menurut pendapat Baron
dan Brin tahun 2006. Jadi hubungan di mana dua orang yang dia menghabiskan waktu bersama-sama, berinteraksi di berbagai situasi dan juga menyediakan hubungan emosional. Nah, seperti itulah kita sama Tuhan ya. Apakah kita sudah menghabiskan waktu bersama-sama Tuhan setiap hari kita? Ataukah waktu itu habis untuk hal-hal kayak pekerjaan, kayak keluarga? Kita nggak menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan ya, kita belum dikatakan sebagai sahabatnya Tuhan. Jadi sahabat itu adalah hubungan yang menghabiskan waktu bersama-sama. Menghabiskan waktu bersama-sama, misalnya saat teduh, kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, menghabiskan waktu bersama Tuhan. Kita menjalani keseharian kita bersama Tuhan, mengalami masa-masa ujian, proses bersama Tuhan. Nah itulah, di situ sahabat itu harus menghabiskan waktu bersama-sama. Kalau baru kenal itu namanya bukan sahabat. Baru kenal itu namanya ya baru berteman. Tapi kalau sahabat itu beda. Menghabiskan waktu bersama-sama. Seberapa banyak kita menghabiskan waktu kita bersama Tuhan? Baca firman itu juga menghabiskan waktu untuk bersama-sama Tuhan. Merenungkan firman, kita berusaha mengerti firman itu. Lalu definisi yang kedua adalah hubungan yang kuat dan bertahan lama antara dua individu yang dikarakteristikan dengan kesetiaan, kekariban, dan saling menyayangi menurut Chapter 2005. Jadi sahabat itu mengandung unsur kesetiaan, kekariban, dan saling menyayangi. Kita sama Tuhan itu, kita setia nggak sama Tuhan? Setia tidak kita dengan firman-Nya, menjadi pelaku firman-Nya? Karib enggak kita sama Tuhan? Tokoh-tokoh yang menginspirasi kita yang hubungannya karib dengan Tuhan ya cukup banyak. Ayub, Abraham, Daud, rata-rata mereka orang-orang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Karib itu dekat. Nah itulah unsur-unsur persahabatan itu mengandung hal-hal itu. Yang ketiga, persahabatan adalah suatu bentuk hubungan yang dekat yang akan melibatkan suatu kesenangan, percaya, penerimaan, respek, saling membantu, menceritakan sebuah rahasia, pengertian, dan juga spontanitas. Jadi dalam persahabatan itu ada unsur yang namanya bercerita. Itu bukan hanya cerita-cerita yang ini, tapi dia bercerita itu tentang satu hal yang rahasia, yang pribadi. Nah itu di dalam persahabatan itu kita akan temukan suatu berita yang tidak didapatkan oleh orang lain yang bukan sahabat. Nah contohnya ya, kelebihan dari sahabat Allah. Kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 15. Yohanes pasal 15 ayat 15. Saya bacakan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau kita sahabat, bukan hamba ya, kita akan diberitahukan segala sesuatu yang didapat dari Bapa. Ini nggak didapatkan oleh hamba.
anak Tuhan yang masih di level hamba. Tapi kalau sudah levelnya sahabat, nah, kita akan diberitahukan segala sesuatu yang didengar, ya Tuhan Yesus dengar dari Bapa. Nah, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak didengar oleh semua orang. Sifatnya ini pribadi, tidak didapatkan oleh semua orang. Ya contohnya lagi ya, di dalam Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 17. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 17. Kita simak bahwasanya Abraham ini adalah memang sahabatnya Tuhan. Di dalam doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi Tuhan itu karena dia bersahabat sama Abraham, dia berpikir tentang satu hal yang menjadi rahasianya Tuhan. Berpikir apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Kalau kita jadi sahabatnya Tuhan, sahabatnya Allah, maka kita akan menerima pesan-pesan yang sebenarnya adalah pesan yang rahasia. Tapi karena kita sahabatnya Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tuhan tidak menutupi satu hal yang rahasia kepada sahabatnya. Makanya itulah kita, kalau kita jadi sahabatnya Tuhan itu, kita sangat beruntung sekali. Katakan tadi, sahabat adalah orang-orang yang memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan, memiliki kekaripan. Makanya Tuhan itu memberitahukan kepada Abraham hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tidak diketahui semua orang. Nah inilah, kalau kita jadi sahabatnya Tuhan itu kita dapat kelebihan ini. Nah, jadi yang pertama itu, sahabat itu akan mendapat berita yang penting yang sifatnya pribadi dan tidak didapat semua orang. Yang kedua, sahabat Allah itu syafaatnya diindahkan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 25 sampai 33. Kejadian pasal 18 ayat 25 sampai 33. Waktu Tuhan sudah memberitahukan kepada Abraham akan menghukum Sodom dan Gomora. Katakan, saya bacakan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat 26, Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. 27, Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena 20 itu. Katanya Abraham ini, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja,
sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya, karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Yang kedua, sahabat Allah ini hanya khusus sahabat ya, syafaatnya diindahkan Tuhan. Jadi sebenarnya tidak semua orang didengerin sama Tuhan. Boleh saya katakan seperti itu. Hanya sahabat yang Tuhan didengarkan. Tidak semua orang berani seperti Abraham. Istilahnya tawar menawar sama Abraham. Kalau kita punya saudara-saudara di sekitar kita yang belum bertobat, kalau kita jadi sahabatnya Tuhan, baru kita bisa dengarkan syafaat kita sama Tuhan. Kalau kita nggak jadi sahabatnya Tuhan, nah, kita juga perlu tahu itu kenapa kalau doa-doa kita nggak dijawab. Jadi orang manusia yang didengarkan, diindahkan syafaatnya oleh Tuhan adalah sahabatnya Tuhan. Dari sekian 50 ditawar-tawar sampai 10. Oh, kalau itu orang biasa mana didengar sama Tuhan. Hanya sahabat yang didengar oleh Tuhan. Makanya kita sangat penting sekali menjadi sahabatnya Allah. Kita akan didengarkan oleh Tuhan, diindahkan oleh Tuhan. Dan kita berdoa untuk pulau ini, kita berdoa untuk Indonesia. Bayangkan kalau ini semua jemaatnya Tuhan ini adalah sahabatnya Tuhan. Wow. Katakan waktu Tuhan Yesus ada di dunia, di bumi, mudah sekali hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Tapi begitu naik ke sorga, kenapa ya kita doa itu kok sulit untuk misalnya kita doa untuk orang yang sakit. Ayo sekarang persentasenya berapa yang sembuh, berapa yang enggak? Ayo kalau kita doain orang sakit, 99% tentu. Tapi waktu Tuhan ada di dunia, ada orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan anakku sudah meninggal. Itu aja bisa didatangi sama Tuhan Yesus, dihidupin lagi. Anakmu tidak mati, anakmu sedang tidur. Dan sekarang mana bisa kita, misalnya anggota keluarga kita meninggal, kita doain seharian supaya hidup lagi. Persentasenya kan sulit sekali. Paling diikhlasin. Maka kita kalau kita ini umat Tuhan di tempat ini jadi sahabat-sahabatnya Tuhan, begitu luar biasanya. Lawatan itu sangat mudah sekali terjadi. Amin, Bapak Ibu. Mari kita akan membangun, saya berusaha membangun setiap kita untuk kita memiliki kekarifan sama Tuhan, kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki kebersamaan dengan Tuhan, memiliki waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Bukan hanya pagi-pagi kita cuman ya bisanya cuma minta berkat aja, berkati. Kita lupa kemarin sudah Tuhan berkati, udah bersyukur apa belum? Tidak. Ada waktunya juga kita datang kepada Tuhan itu untuk bersyukur. Tuhan, kemarin sudah Tuhan berkati, Tuhan sudah berikan berkat, sudah Tuhan cukupkan.
Tuhan melindungi seluruh anggota keluargaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sering kalau ada acara di kantor yang melibatkan banyak orang, unit gitu, dan menurut beberapa orang itu ini adalah acara yang sulit karena pasti orang-orangnya nanti vokal, orang-orangnya banyak yang protes. Saya nggak ingin terbawa dengan hal itu gitu. Biasanya itu berkaitan dengan unit kami, dengan unit IT gitu ya. Kita harus sosialisasi dan dikhawatirkan besok orang-orangnya ini sulit, orang-orangnya ini pasti banyak protes dan sebagainya. Saya tidak ingin terbawa akan apa ya, teori-teori yang seperti itu. Yang saya tahu adalah waktu saya libatkan Tuhan di situ, itu ada rumus. Waktu saya libatkan Tuhan di situ, itu pasti hasilnya luar biasa. Pasti ada damai sejahtera, pasti ada sukacita. Jadi saya nggak ingin terbawa teori-teori manusia. Awas nanti kamu gini, nanti diserang, diserbu, diprotes ini. Saya nggak ingin memasukkan itu kepada cara-cara saya. Saya tidak akan takut dengan hal itu. Yang saya lakukan adalah apa? Malamnya saya berdoa, saya mengangkat tangan, saya minta sama Tuhan. Tuhan, kami mohon acara ini, mohon berkat-Mu, mohon damai sejahtera Tuhan dicurahkan di situ, dan acaranya berjalan dengan lancar, dengan baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selalu seperti itu, dan selalu acaranya berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Tidak ada teori-teori manusia yang berlaku di sini. Dan saya berusaha libatkan Tuhan untuk hal-hal yang sulit, yang menurut saya sendiri, aduh Tuhan ini pasti sulit. Tapi waktu kita berdoa, kita angkat tangan, hasilnya hal-hal yang tidak terpikirkan itu terjadi, yang membuat kita bisa melalui itu dengan baik, dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Jadi coba libatkan Tuhan dalam setiap hal. Kalau seringkali kita andalkan logika kita, ya ada kalanya kita harus pakai logika kan? Tapi sebisa mungkin andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Setiap pagi saya juga sisipkan saya doa saya, Tuhan silakan beracaralah, bekerjalah dalam pekerjaanku. Silakan Tuhan, bekerjalah, beracaralah dalam pekerjaan. Saya libatkan Tuhan di situ. Jadi ada hal-hal yang menurut kita itu menakutkan. Tapi kalau saya nggak mau takut. Bahkan hal-hal yang menyebabkan nanti dimarahi pimpinan, atasan. Yang penting yang penting kita berusaha itu tulus, kita lakukan dengan hati yang murni, sudah selesai. Kita tidak perlu cari muka, nggak perlu kita kita cari penghormatan dari manusia. Itu. Baik, yang ketiga, terakhir ya. Sahabat Allah itu pasti dikenal sama Tuhan. Ya, sahabatnya Allah pasti dikenal sama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi sahabatnya Allah, yaitu menjawab, kita tidak perlu khawatir lagi. Kita masih nanya-nanya apakah kita akan masuk surga, apakah kita masuk neraka. Kalau kita sudah jadi sahabatnya Tuhan, sahabatnya Allah, kita pasti dikenal Tuhan. Jadi di pintu gerbangnya surga itu udah, wah
nggak usah dicek lagi, udah tahu kok, track recordnya sudah tahu, kesehariannya sudah tahu. Kenapa? Karena setiap hari kita bergaul sama Tuhan. Kecuali hubungan kita ini hanya hubungan yang dalam tanda kutip, hubungan yang karena kita ingin sesuatu dari Tuhan, ingin berkat, ingin ditolong Tuhan, itu hubungan karena sesuatu. Ada sesuatu di baliknya. Tapi kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, kita bersama Tuhan itu dalam keadaan suka maupun duka, diberkati maupun belum diberkati, maupun tidak diberkati pun kita tetap bersama Tuhan. Suasana enak buruk tetap doa pagi. Suasana enak gak enak tetap baca firman. Nah, sebagai orang juga sering ngalamin nih Bapak Ibu, punya uang gak punya uang, namanya kesetiaan itu tidak terpengaruh hal itu. Mau punya uang gak punya uang, ada masalah gak ada masalah, tetap doa. Ya doanya ya Tuhan tolong dong gini. Ada masalah, tolong dong Tuhan, gak ada duit, gak punya duit, tolong dong Tuhan, ya gitu, curhat aja. Tolong Tuhan itu kan gak kaku. Tuhan itu tahu bahasa hati, Tuhan itu tahu keadaan hati kita. Gitu. Sahabat Allah, makanya sahabat Allah itu pasti dikenal Tuhan. Nah, ada syaratnya Bapak Ibu. Ada syaratnya untuk menjadi sahabat Allah. Di dalam Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 15 ayat 14. Yohanes pasal 15 ayat 14. Menjadi sahabat Allah itu bukan kita yang memutuskan, Bapak Ibu. Oh, saya ini, nah, kita mencap diri sendiri, saya ini sudah sahabatnya Allah. Tidak seperti itu. Tapi yang memilih itu Tuhan. Ya, saya bacakan ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau hanya kita yang GR, aku ini dari kecil Kristen, dari lahir saya Kristen sampai hari ini. Jadi saya ini sudah sahabatnya Allah. Itu tidak berlaku. Apa tak? Orang yang jadi sahabatnya Tuhan hanyalah orang yang berbuat apa yang diperintahkan Tuhan. Udah, itu jangan ditawar. Jadi sahabatnya Tuhan itu hanya orang yang berbuat apa yang diperintahkan padamu. Makanya kalau kita punya umur 70, 80 tahun, mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mengerjakan perintah Tuhan. Enak gak enak, berat, ringan, harus dikerjakan. Jangan ditawar, jangan dikorban. Udah, jangan ditawar. Kuncinya, syaratnya hanyalah jika kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ini perkataannya Tuhan Yesus. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi kalau orang Kristen yang hidup bikin aturan sendiri yang tidak sesuai firman, maka kata itu bukan sahabatnya Tuhan. Tidak termasuk di situ. Itu harus sesuai sama perintahnya Tuhan. Inilah kenapa
ada pelayan Tuhan yang GR, ternyata dia tidak dikenal Tuhan. Padahal sudah melayani, tapi ternyata nggak dikenal Tuhan. Itulah kasihan kan dia. Karena sebenarnya mereka bukanlah sahabat Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Matius pasal 7 ayat 23. Saya bacakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini adalah level hamba Tuhan yang sudah punya karunia urapan, sudah komplit dari situ. Tapi ternyata ini orang-orang yang tidak terhitung sahabatnya Tuhan. Maaf kata, orang yang tidak terhitung sahabatnya Tuhan, tidak dikenal Tuhan. Makanya Tuhan ada ayat 23 ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada pelayan-pelayan itu, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini apa itu? Udah levelnya bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Dan dia masih tidak dikenal Tuhan. Tidak dikenal Tuhan. Nah inilah. Padahal mereka ini orang-orang yang penuh kuasa. Jadi dari ayat ini bisa dikatakan bahwasannya adalah orang yang melayani Tuhan belum tentu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kadang orang melayani Tuhan, tapi ternyata dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi orang yang melakukan perintah Tuhan pasti akan melayani. Orang yang melakukan perintah Tuhan pasti akan melayani. Kenapa? Di dalam dia melakukan perintah-perintah Tuhan itu, dia akan mengerjakan perintahnya, seperti memberikan berbagi, memberikan kepada orang yang miskin, seperti apa, menginjil. Itu hasil daripada dia melakukan perintah Tuhan. Tapi orang yang melayani sebenarnya belum tentu dia melakukan perintah Tuhan. Kadang orang melayani ternyata dia sombong, dia merasa dirinya lebih super daripada manusia yang lain, dia menjadi sombong. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, bisa saja seperti itu. Misalnya dulu saya baca di YouTube-nya itu saya lihat, bukan baca. Jadi saya lihat di YouTube-nya itu Benny Hinn itu pernah bersaksi bahwasannya waktu itu dia pelayanan sukses di seluruh dunia, yang datang ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Dia sudah melakukan kesembuhan nubuat. Tapi suatu hari dia, kalau nggak salah, dia dapat serangan jantung dan dia menghadap tahta Allah di sorga. Dia belum masuk, dia masih di gerbang, masih di antrian bersama yang lain, bersama manusia yang lain. Dan ada seorang yang bermain piano di situ. Kalau dia masuk surga, orang itu masuk surga, lagunya itu ceria. Kalau tidak, lagunya sedih. Pas waktu Benny Hinn, lagunya sedih. Jadi Benny Hinn waktu itu dia bersaksi sendiri dengan mulutnya, terancam tidak masuk surga.
kasih dia kesempatan kedua. Dia hidup kembali, sembuh dari penyakitnya, dan akhirnya dia berubah seperti itu. Dia kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada Tuhan. Jadi dia bisa melakukan kesembuhan dan sebagainya tanpa dia mengasihi Tuhan. Seperti itu. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu. Kita pelayanan karunianya orang yang luar biasa, tapi ternyata kita tidak bersama Tuhan. Bahaya. Ya kalau kita masih dikasih kesempatan kedua, kalau langsung kita udah dikasih kesempatan, wah sudah gak ada waktu. Makanya kita harus berangkat melayani Tuhan itu dari melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan baca firman sedikit lalu wah saya sudah hebat melayani Tuhan, doain orang sembuh semua, hebat Pak. No, itu belum jadi sahabatnya Tuhan. Jadi yang terpenting itu bukan pelayanannya, tapi yang terpenting adalah jadi sahabatnya Tuhan. Mari menjadi sahabatnya Tuhan. Sahabat Tuhan pasti dikenal Tuhan. Sahabat Tuhan pasti tinggal bersama Tuhan di mana Tuhan ada. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan mencukupkan. Saya berdoa supaya firman ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita membangun diri kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Saya percaya dengan menjadi sahabatnya Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berkenan bagi Tuhan, orang-orang yang didengarkan sahabatnya oleh Tuhan, dan kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat untuk Madura, dipakai Tuhan untuk keselamatan pulau ini. Tuhan Yesus memberkati. Akan pada pemimpin pujian. Baik, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, yang bersyukur pada sore hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman, dan kami percaya bahwa Tuhan menganggap kami sebagai sahabat, karena di antara Tuhan dan kami tidak ada caranya. Dan kami percaya dalam hubungan ini tetap kami pertahankan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pengumuman sepanjang minggu ini. Yang pertama, ibadah sekolah minggu jam 9 pagi dan ibadah raya. Yang kedua, ibadah raya umum jam 5 sore seperti yang kita adakan sore ini. Dan yang ketiga, seperti biasa yang diumumkan hari Minggu kemarin, sebentar lagi kita akan Paskah. Jadi nanti kita mengadakan persembahan 2 kali. Jadi nanti yang di depan 1 dan yang di tengah 1. Jadi 2 kali persembahan. Nanti petugasnya akan menggerakkan kantong persembahannya. Baik, yang keempat, di bulan ini juga ada yang berulang tahun. Ternyata cuma 2 orang yang hadir. Dan yang berulang tahun nanti yang disebut namanya Bangkit Berdiri. Yang pertama Bang Ejal, berdiri. Yang kedua Rena, yang ada di belakang. Ketiga Pak Gunawan.
Yang keempat Nan hadir, dan yang ada 3 orang. Yang ketiga adalah Ricardo, lupa tadi. Jadi sebelumnya kita bernyanyi bersama-sama. Happy birthday to you. Hey! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Saya minta tolong kepada Adam untuk membagikan hadiah itu. Kami meminta kepada Ibu Gembala untuk mendoakan sekaligus doa berkat. Baik, mari kita arahkan tangan iman kita kepada yang berulang tahun hari ini. Kita berdoa untuk Ko Ecal, Renan. Mari kita sama-sama angkat suara kita dan yang ulang tahun yang lainnya. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau sudah memberkati sepanjang tahun yang lalu sampai hari ini. Kau menambahkan usia yang baru kepada anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk Ecal dalam nama Yesus, supaya dalam masa kecilnya dia boleh lebih lagi mengenal Engkau sebagai Tuhan yang memelihara hidupnya, yang selalu menyertainya dan yang akan menuntun jalan-jalannya. Biar hatinya melekat kepadamu dan mengakui bahwa hanya Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja, sehingga hanya kepadamu dia sujud menyembah dan menyerahkan hidupnya. Di dalam nama Yesus Tuhan menyediakan segala yang dia perlukan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk anak kami Renan dalam nama Yesus. Dalam masa kecilnya kasih karunia Tuhan turun atasnya, sehingga pertumbuhannya diberkati menuju kepada rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terus berikan kesehatan, berikan pertumbuhan yang baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-Mu atas Ko Ricardo dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tambahkan cinta akan Tuhan di dalam hatinya, sehingga setiap hari hatinya penuh dengan ucapan syukur kepadamu dan selalu berusaha melakukan yang terbaik kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya, sebab hidupnya semakin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Gunawan. Kau memberikan kesehatan kepadanya, Engkau memberikan sukacita di dalam hatinya, dan biarlah imannya bertumbuh dan menjangkau kuasa Tuhan untuk terjadi dalam kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Biar dalam usianya yang semakin bertambah, imannya juga semakin bertambah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada Ceratna dalam nama Yesus, supaya semakin hari hatinya juga semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan yang memberikan jawaban doa, sehingga semakin mengasihi Engkau, semakin memberikan yang terbaik kepadamu, semakin setia kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita agungkan Tuhan kita hari ini. Kita mendengarkan khotbah supaya kita menjadi sahabatnya Tuhan. Menjadi sahabat akan menjadi sesuatu yang sangat indah, akan diutamakan. Sahabat dengan orang lain pasti lebih utama sahabat ya. Dan kita dengarkan tadi bahwa doa syafaat sebagai seorang sahabat itu akan diindahkan oleh Tuhan. Kita mau doa-doa kita semua diindahkan oleh Tuhan, amin. Tapi jangan lupa kita harus melekat kepada Tuhan, kita harus tarik kepadanya, kita harus setia kepadanya. Di
maju mundur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kau ada di pikiranku, Yesus kau termanis di hidupku. Biar Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Haleluya Yesus. Yesus kau termanis di hidupku. Yesus kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Tak pernah terganti. Kau ada di pikiranku, kau ada di hatiku, kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau dihembuskan nafasku tetap dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara, saat tadi mendengarkan firman Tuhan, saya berkata di dalam hati saya, aduh, enaknya menjadi sahabat Tuhan. Aku mau menjadi sahabatmu. Saya tahu ketika saya menjadi sahabatnya Tuhan, ketika Tuhan menjadi sahabat saya, maka saya percaya segala keluh kesah saya, Dia tidak akan tega melihat keadaan kita yang bersusah-susah. Benar? Kalau kita punya sahabat, kita tidak akan tega melihat keadaannya. Maka saya percaya dengan kita menjadi sahabatnya Tuhan, yang terindah Dia akan berikan kepada kita. Mari kita angkat lagi pujian ini. Yesus kau termanis di hidupku. Yesus kau termanis di hidupku. Yesus kau terindah di
surga dan bumi, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Engkau tahu. Engkau mengenal kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami menjadi sahabat yang terbaik bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Glory bagi Yesus. Glory bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan Tuhan pengurapan kecakapan untuk melakukan yang terbaik kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus dan untuk melayani Engkau. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah melayani pada hari ini. Berkati hidup mereka Bapa. Semakin hari semakin memberikan yang diperkenal oleh Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan dalam nama Yesus. Berkati semua umat-Mu di tempat ini supaya semakin hari persahabatan kami dengan Tuhan semakin melekat di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti setiap kami sepanjang minggu ini supaya kami selalu berkaul karib dengan Engkau, selalu memikirkan tentang Engkau, selalu ada di dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan menuntun umat-Mu datang ke tempat ini. Tuhan juga menuntun seluruh umat untuk kembali ke tempat mereka masing-masing dengan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya. Berkati seluruh pergumulan jemaat Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa, sehingga mereka boleh melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, biar ketika mereka menghadapi pergumulan, mereka datang berseru kepadamu, karena Kaulah Tuhan sumber segala jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ketika kami berseru memanggil nama Tuhan kami yang hidup, nama Tuhan kami yang penuh dengan kuasa, nama Tuhan kami yang dahsyat dan ajaib, kami tahu kuasa Tuhan akan berkarya dalam setiap doa-doa kami, dalam setiap hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari jemaat Tuhan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur, 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 syukur. Syukur, glory, rabayasya, kata karalabayasya. Koralabayasya, karabalabalabalabalabalabalabayasya. Kirabalabalabalabalabalabalabayasya, kata karalabayasya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, dialirkannya kasih ke dalam hatimu, sehingga setiap hari hatimu semakin mencintai Tuhan. Ditariknya engkau semakin dekat kepadanya, sehingga engkau semakin merasakan dekapan kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ditolongnya engkau pada waktu kesesakan, dan dipegangnya tanganmu sehingga engkau tidak pernah terjatuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibuatnya engkau melihat bahwa Dia adalah sumber segala-galanya, sehingga hatimu melekat kepadanya dan engkau selalu bersandar kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatinya apa yang kau kerjakan sepanjang minggu ini. Dibuatnya hatimu penuh dengan sukacita dan penuh dengan syukur kepadanya. Di dalam nama Yesus, dimahkotainya engkau dengan pagar perlindungannya, dengan kepala sayapnya Dia menjaga engkau kemanapun engkau melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita satukan hati kita untuk doa persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan kami, dan berkati setiap persembahan kami. Kiranya persembahan boleh berkenan di hadapan dan memperluas tempat ini. Dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berkati lewat setiap pekerjaan usaha mereka, kesehatan Tuhan berkati, dan Tuhan dipakai berkat atas seluruh jemaat Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengundang petugas persembahan untuk siap-siap, kita bernyanyi bersama-sama.